Nah akhirnya itu bikinlah Tribelio, makanya namanya Tribe karena dari community base. Problemnya adalah terlalu blue ocean. Lu mundur dikit lah ke pink ocean lah. Gampang buat aku, blueprintnya udah ready, ya aku tinggal mundur aja satu step. Jalan sih, kagak profitable. Lihat data, ternyata 99% pengguna Tribelio page jualan produk digital. 2016 belum ada ChatGPT bro. Bikin produk gak segampang hari ini. Kita tinggal nanya aja udah muncul semuanya kan ChatGPT kan. Kita gak bisa jualan diri, tetapi kita pakai ijazah. So yang dilakukan adalah ijazah yang menjual diri kita. So basically skill jualan kita itu hampir nol sebenarnya selama sekolah. Dan aku gak berani di depan kamera, gak berani konten. Oke, ini berarti urusannya sama mindset nih kalau kayak gini nih. Nah, ketika urusannya sama mindset, kita benerin aja mindsetnya. Ya udah, dari situ aku munculin produk yang namanya Brain Boost PD Public Speaking. Jadi kalau bilang aku PD Public Speaking, maka ya tiba-tiba PD aja. Bawah sadar itu yang akan mengendalikan hidup kita sebenarnya. Mood kita tuh di situ. Banyak juga orang dengerin kayak begitu kagak ngefek Den. Oke, welcome to Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan sahabat gue dan orang yang bukan asing kalau di dunia digital marketing dan di dunia entrepreneur world. Denny Santoso. Thank you. Welcome bro. Lagi heboh nih Brain Boost sekarang di mana-mana. Yes. Bro, Gimana? gue pengen ngobrol tentang journey entrepreneurship lo bro. Panjang nih. Ya kan, kita bikin pendek aja bro. Siap. Di era di saat semua orang lagi heboh di dunia startup, I think back in 2010. Ya. Right? Ya. 2010 semua orang lagi heboh di masuk startup. Lu juga sebenarnya muncul di era itu, tapi you were doing startup but in a conventional way. Lu ngelakuin bisnis secara konvensional. Ya. Ya kan, kalau nggak salah suplemen Fitness, yes. Suplemen fitness ya kan. Lu import dari luar dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Nah, lu bisa nggak ceritain journey lo dari saat itu sampai lu ngebangun Tribelio platform. Jadi lu bisa kasih insights pada saat lu ngebangun bisnis di sisi konvensional. Itu what was the challenge? Pada saat lu bangun platform digital, what was the challenge? Agak panjang. Jadi nanti kalau misalkan ada ini lu langsung interrupt aja gitu ya. Oke. Interupsi. Iya. Jadi kalau ngomongin tentang platform, sebenarnya sebelum eranya 2010 itu aku udah bikin platform. Jadi kalau website sendiri itu kan di suplemen industri ini kan benar-benar offline banget, jualan door to door gym sales gitu kan. 2004 aku bikin website. Gak ngerti caranya, minta orang, kemudian gak ngerti trafficnya, jadi kayak katalog online. That's it. 2007 aku bikin namanya waktu itu Sportindo Live. Itu sebenarnya social network buat fitness. Tapi 2007 juga gak ngerti coding dan sebagainya, hasilnya kacau juga. Akhirnya 2009 ketemu teman-teman di startup, bikin lagi tuh namanya Six Reps. I remember that. Six Reps. Traffic semuanya kita punya ekosistemnya semua. Problemnya adalah bisnis modelnya nggak solid. Kita berpikir bahwa kalau misalkan dapat orangnya banyak, kita bisa pasang iklan. Apparently sebelum banyak duitnya udah habis. Nah, kita pivot ke beauty plan waktu itu. Engine-nya sama tapi social network buat beauty enthusiast. Nail artist, hair artist dan sebagainya gitu. Tapi nggak works juga karena kita berdua nggak punya network yang kuat di situ kan. 2013, I think sekitar itu aku bikin yang namanya Storygraph. Storygraph itu kayak Instagram Story. Cuman too early lagi. Too early itu maksudnya teknologinya belum siap, belum ada kayak hari ini kan video-video. Hari itu kan lemot banget BlackBerry. Lemot banget, jadi belum siap teknologinya. Nggak punya jaringan distribusi. Nah, habis itu masih banyak sih bikin masih banyak. Sampai 2015 ada digitalmarketer.id yang bikin training digital marketing itu. Nah, di situ kan aku promoin produk-produk dari Amerika. Ada ClickFunnels, ada waktu itu GetResponse, Mailchimp dan yang lain-lain. Terus kita pikir kan, kenapa harus promoin produk luar ya? Kalau bisa promoin produk sendiri, aku punya masanya nih sebenarnya nih. Kenapa nggak build sendiri aja? Nah, riset, belajar dan sebagainya, ikut mastermind ke luar negeri. Idenya adalah yaitu ketemu blueprintnya Tribelio itu sendiri. Gitu. Nah, nggak langsung bikin Tribelio. Sebenarnya ada 3 fase di Tribelio. Phase 1 itu adalah kayak Bitly, tapi bisa di tracking pixel Facebooknya. Karena aku orang yang ngiklan, aku ngerti prosesnya semuanya dan yang menjadi challenge adalah diklik abis itu nggak ke tracking waktu itu kalau dikasih link. Bikin itu. Fase kedua adalah bikin kayak ClickFunnels, landing page, funnel, kemudian email marketing. Fase ketiga adalah membuat community base. Karena setelah funnel, terus apa nih? Ditaruh mana nih orangnya nih?
Karena aku sudah mulai, di 2008 itu aku sudah bikin ini nih, landing page, masukin nama dan email, panduan diet, terus di email marketing, terus jualan di situ kan. Dan itu jualannya bisa kayak ratusan juta itu, 2010-an tuh ratusan juta. Problemnya sama, nggak ada wadahnya. Jadi email di broadcast, kalau orang nanya bisa dapat kayak 80 sampai 100 email per day. Nanya the same thing. Itu kan kayak pain banget kan. Nah, itu idenya kenapa aku bikinnya di terakhir adalah community base. Supaya lu kalau mau nanya baca dulu pertanyaan lu udah ditanya ini gitu. Nah itu pause dulu. Mundur, kan lu udah jalanin begitu banyak tuh. Common problem dari semua yang lu jalanin sebelum nyentuh Tribelio tuh apa? Problem dari aku atau problem dari market? Problem dari you as a business owner and then market. Problem dari aku adalah idealism. Jadi ketika punya ide, kayaknya idenya keren nih, ini mesti jalan nih. Namanya punya duit bro, diinvest sendiri. Ya kan. Kalau yang lain kan nunggu approval. Kalau nggak diduitin orang, ya nggak jalan. Gitu. Nah aku punya duit nih, ya aku hajar aja gitu. Tapi problemnya adalah justru itu yang jadi problem, bahwa semuanya dihajar aja. Kalau nggak perform pun, ya tambahin duit sendiri gitu. Karena itu kayak ego ya, punya idealisme dan bukan ke ego, lebih ke idealisme. Harusnya ini works nih gitu. Terus orang kan dari dulu kan, lu mesti persisten nih. Lah ya gue persisten. Salah ya. Persisten aja gitu kan. Nah itu kadang-kadang pro and cons ya. Nah itu yang terjadi. Persisten tapi harus pakai logic juga ya. Kalau emang ada signal ini nggak bener, ya udah rem gitu ya. Ya kayak pacaran, mau di PDKT berapa lama coba? Bener tuh berapa lama? Somehow ini. Coming back to Tribelio, gue masih before you continue the story. I remember the time when we were discussing once upon a time in a meeting room. Yang lu lagi segitu menggebu-gebunya menceritakan adalah konsep pada awal-awalnya adalah at the end of the day you have to turn your customer into community because at the end of the day that will sustain. You remember that vision back then? Yes. Sampai hari ini masih. Good. Sampai hari ini masih. Terus continue. Nah, 3 step tadi itu aku build dari nomor 1 kan, habis nomor 1 harusnya kedua, ketiga gitu. Mikirnya adalah ya sama kayak Steve Jobs nemuin iPad, dia nggak langsung launching, dia taruh dulu di rak, habis itu dia bikin iPod dulu kalau nggak salah ya, iPhone. Before iPhone was iPod. iPod dulu kan, yang ya lah kurang lebih itu baru pelan-pelan. iPhone baru iPad. Baru ke iPad kan. Nah kurang lebih kayak gitu. Jadi kita build yang pertama dulu nih. Build yang pertama pakai outsource, habis 700 juta nggak works. Kemahalan dan belum jadi, belum ini harus invest lagi. Aku ada problem di companyku, akhirnya ini ditutup dah, nggak jadi deh projectnya. Nggak jadi. Aku off sebulan karena company yang digital marketer itu tutup kan karena manajemen issue. Mau start lagi, modalnya nggak sekuat itu. Aku mikir daripada aku ulangin dari 1, 2, 3, ini udah pernah nih dan ini nggak berhasil nih. Kenapa nggak aku lompat langsung ke yang community base aja? Lompat ke sini, blue ocean banget. Marketnya belum ada yang ngegarap ini nih. Ya udah, aku bikin ini. Nah, akhirnya itu bikinlah Tribelio. Makanya namanya Tribe karena dari community base gitu sih. Problemnya adalah terlalu blue ocean. Marketnya belum bilang kayak buat apa? Gue adalah salah satu orang yang waktu itu juga lumayan nggak seoptimis lu. Waktu kita ngobrol, remember? Ya. Orang bilang kayak, dan buat community terus duitnya di mana? Kalau di aku, community itu duit udah. Pokoknya lu bisa ngumpulin orang, lu pegang duit udah. Karena duitnya ada di dalam dompetnya orang kan, selesai. Jangan pegang barang gitu. Ternyata ya nggak sejalan itu gitu kan. Nah akhirnya kita mikir lagi nih. Waktu itu aku ketemu sama coach David Cokro. Dia bilang, Dan lu terlalu blue ocean, lu mundur dikit lah ke pink ocean lah gitu kan. Di Indonesia gak ada red ocean kok, teknologi belum lah gitu. Nah karena dibilang kayak begitu, gampang buat aku, blueprintnya udah ready, ya aku tinggal mundur aja 1 step. Bikin namanya Tribelio page. Bikin Tribelio page, landing page. Begitu bikin landing page, terus duitnya dari mana nih? Duitnya adalah ya ngikutin yang lain lah, marketplace semuanya ngambil transaction fee 1-5%. Ya aku ikutin lah 1-5%. Jalan sih, kagak profitable. Karena on average kita cuma dapat 1,3%. Ada yang bayar 1%, ada yang 5%. On average kita dapat 1,3. So kalau omset 100 juta cuma dapat 1,3 juta. Nah terus ini company running ratusan juta gitu ngeburn-nya. Nah ini nggak works nih. Nah ketika nggak works ini, belakangan kita lihat lagi. Waktu itu kita bikin fitur affiliate. Orang yang jualan pengen affiliate, kita bikin fitur affiliate. Nah bikin fitur affiliate ternyata
pengguna kita itu juga nggak tahu caranya nge-build affiliate, ya kan? Mereka cuma ngerti, oh aku punya materi ini, terus ngejual aja masih struggling, apalagi ngebangun pasukan affiliate, ngajarin pasukan untuk jualan. Ini nggak gampang. Jadi nggak works waktu itu. Karena nggak works, kita ketemu satu community waktu itu, community-nya Bu Indari. Oke. Nah, di community-nya dia mulai pelan-pelan agak works. Agak works. Tapi itu jadi dia punya community managernya punya membernya. Yang jualan membernya. Semuanya minta duit dong. Iya. Ya kan, community manager pasti dapat komisi kalau bawahnya ada sales, dia sampai punya 10 community manager waktu itu. Nah, masing-masing pegang 100 atau 200 orang lah jualan gitu kan. Setiap hari rekapan setengah mati di Google Sheet, di Excel begitu kan. Lu jualan berapa, lu dapat komisi berapa. Dari situ aku mikir, oke, kenapa nggak kita bikin aja multi tier aja. Bukan ke MLM, tapi kalau biar ngebantu ini loh, biar nggak dicatatin pakai Excel nih loh, satu-satu ini ke atas nih. Kalau MLM kan ada tutup poin kiri kanan, kita nggak ada itu sama sekali sebenarnya. Jadi poinnya adalah untuk membantu rekapan. Kenapa 4? Karena normalnya itu 3, penjual, manajernya, ownernya. Satu lagi yang kenalin. Gue kenalin ini ya, community ini ya, itu minta gitu. Jadi udah 4 aja gitu. Kita nggak mau kayak unlimited level, nggak ada kayak begitu. Nah, dari situ kita tahu bahwa bisnis model kita ini nggak sustain karena cuma 1,3% margin gitu. Terus kita mikir, kenapa nggak kita ubah aja ya kalau kayak gitu. Lihat data, ternyata 99% pengguna Tribelio page jualan produk digital. Dari situ kita pikir, kalau gitu lu pakai kita tapi jualannya di tempat lain nih. Produk digitalnya ditaruh di tempat lain. Kenapa kayak begitu? Ya karena kita ternyata paling lengkap. Ada email marketing, ada WA marketing, ada automation, ada macam-macam lah. Bahkan engine kita tuh connect sama Facebook di belakang, API official gitu. Nah, akhirnya orang pakai kita, tapi barangnya ditaruh di tempat lain. Terus aku mikir, kenapa nggak ditaruh di tempat kita aja ya? Akhirnya itulah kita build yang namanya Tribversity.com. Tribelio University sebenarnya. Jualan expertise dan experience. Kita build itu, bisnis modelnya kita ubah sedikit. Creator boleh pakai gratis. Tapi kalau ada sales kita ambilnya 10% per hari ini. Jadi kalau lu pasang produk di situ ya udah gratis aja, linknya ditaruh di bio Instagram, diklik orang dan sebagainya ya. Pokoknya usaha lu kita kasih 90%, kita ambil 10% gitu. Tapi kalau terjadi sales di tempatnya Tribversity sendiri, kita ambilnya 50%. 50-50. Why 50-50? Karena 50 ini kita pakai untuk mengelola affiliate. Kalau tadinya affiliate itu dilemparin ke creator, lu bangun sendiri deh pasukan affiliate lu, nggak jalan. Hanya ada certain creator yang bisa ngebangun pasukan affiliate. Sisanya kita ngomong scale itu nggak bisa. Jadi kita mikirnya adalah kenapa nggak Tribversity aja yang mengelola affiliate-nya. Kita bikin trainingnya, kita bikin apa? Jadi lu kayak marketplace-nya lah. Tribversity ada marketplace-nya kan? Marketplace antara creator ke affiliate sebenarnya. Tapi affiliate-nya under Tribversity. Punyaku, bukan punyanya per creator. Yang memang yang dikelola sama your management. Makanya kita ngambilnya 50, why? Karena ini sebenarnya kita bagi ke semuanya. Kita cuma ambil 10% kan, sisanya kita bagi for tier dan sebagainya. Itu terjadi dan jalan. Ternyata lumayan booming. Sampai beberapa bulan yang lalu kita nemu bahwa ternyata orang juga ada kok sekarang yang nyari 1 tier aja, nggak butuh banget untuk kayak 4 tier tadi. Karena butuh margin lebih gede. Makanya belakangan kita munculin 1 tier. Namanya performance based affiliate plan. Jadi ya benar-benar dapatnya 40%. Ada gamification sedikit 20, 30, 40 tergantung omset. Ya gitu. Tapi begitu dapat 40% ya sudah 40%, akun dia 40%. Gitu. Itu Tribversity hari ini. Jadi dari perjalanan lo ini, pertama lo bangun platformnya, terus lo lihat pergerakan marketnya, sampai saking lo lengkapinnya udah gua kasih lo fitur, gua kasih lo function, sekarang gua kasih lo army-nya. Army of selling-nya gitu. Ya itu prosesnya kurang lebih kayak gitu sih. Dalam perjalanan entrepreneurship lo ini, what is your learning and what is your kesimpulan to the audience watching this video? Satu, idealisme itu tadi, itu learning yang benar-benar kadang-kadang idealisme kita tuh terlalu ya. So should we focus market? Artinya idealis itu baik atau tidak baik? Baik sih sebenarnya untuk tahu arahnya. Tapi habis itu feedback dari market jadi penting. Feedback dari market itu ada 2 kemarin itu. Kemarin aku juga advising orang lain yang journey-nya mirip sama aku ngebangun produk digital gitu. Problem banyak orang adalah mereka lihatnya on paper kayak market Indonesia tuh 280 juta misalnya kayak gitu tuh. Itu nyebelin tuh. Itu itu menjadi statistik gitu, enggak. Agak reflect gitu. Potensi kita besar.
Contoh aja, Tribelio page, bikin halaman, kemudian bisa masukin nama dan email, nama email dan nomor WA untuk jadi database yang bisa di follow up lagi pakai email marketing, WA marketing. Salah satu target market yang kita masukin adalah pemain insurance, agent insurance. Aku mikirin kan, oke, on paper nih kalau Denny Santoso jadi agent insurance, aku akan ngelakuin sama, bikin konten, habis itu aku kasih landing page, ambilin database, kemudian di follow up. Udah pasti aku akan ngelakuin hal kayak begitu. Ketika kita luncurin ke agent insurance, ada yang pakai dan mostly nggak pakai. Udah kita ajarin dan mostly nggak pakai. Setelah kita analisa, nggak pakai itu ternyata core-nya ya, ini laku singkat langsung ke core-nya adalah karena mereka itu bukan content creator. Gitu. Jadi on paper kayak harusnya marketnya bener nih, tapi karena mereka sendiri aja belum content creator, maka mereka nggak bakal bisa pakai kayak beginian. Oke. Gitu. Jadi bener-bener mesti ngerti petanya dengan detail. Oke. Jadi pertama idealisme itu nggak selalu baik. Jadi kecuali lu punya clear blueprint. Ya. Tapi ujung-ujungnya tetap market market ya. feedback. Langkah ketiganya apa bro? Pengalaman lo yang paling penting. Lu jangan mulai bisnis kalau nggak punya modal, atau lu tetap mulai bisnis meskipun lu nggak punya modal? Kalau aku mesti punya skill jualan. Mesti punya skill jualan. Kalau aku, apapun itu, karena kemarin tuh ketika struggling kemudian susah nggak dapet funding dan sebagainya, yang aku lakukan untuk sustain adalah aku jualan. Aku bisa create produk, aku bisa jualan. Jadi core-nya itu adalah ya kayak kemarin siapa ya, Airbnb kalau nggak salah, kekurangan duit itu dia bisa jualan apa sih breakfastnya gitu kalau nggak salah ya, aku lupa. Pokoknya ada temen juga jualan apapun itu untuk bikin company-nya tetap sustain gitu. Bertahan dulu lah ya. Jadi kalau itunya nggak bisa, wah ya itu berat tuh. Karena nggak ngerti core-nya sendiri. Jadi yang paling scary apa bro in the entrepreneur life? Paling scary, buat aku nggak ada yang scary ya. Semuanya seru ya? Seru, kalau ngomongin deg-degan iya ketika duit lu habis. Ketika duit lu habis. Dan mau bayar karyawan. And challenge recruiting SDM gimana? Pakai doa. Pakai doa. Pakai doa tiba-tiba tim ngontak lewat WA gitu kan. Lu ada perlombangan. Nah itu nanti ada episode apa? Nanti ada episode yang ngomongin ini gitu ya. Itu pakai. Doubling omset always ya, doa ya. Doa itu pasti. Doubling omset always. Ya. Jadi ngomongin jualan. Ya. Kita masuk ke topik jualan nih sekarang. Oke. Ya kan? I love it. Banyak orang bilangnya lu bacot doang lu. Nah ini ada beberapa remarks yang gue akan tembak. Kok Denny ngomongin digital marketing ujung-ujungnya jualan kelas, ujung-ujungnya buka seminar, ujung-ujungnya training. Nah, remarks seperti itu yang datang ke lu. Ya. Jadi orang ini kan kasih remark itu karena merasa if you are a real businessman you don't sell courses. Ya. Gimana lu menjelaskan orang-orang ini? Mereka punya broken mindset kan sebenarnya, bukan aku. Mereka karena Pak Hermanto Tanoko udah segitu juga jualan kelas. Oh iya. Ya kan. 10 terkaya di Indonesia kemarin aku baru nemenin bikin kelas gitu. Jadi bikin kelas itu satu. Itu bisnis model sendiri gitu ya. Iya, sebelum kita masuk ke situ kita ngomong orang itu kadang-kadang suka ngajar sih. Lu suka sharing, aku suka sharing. Kalau lagi nggak sharing pun ya tetap pengen sharing gitu kan. Sampai istilahnya begini, YouTube videoku itu ada lebih dari 1.500 video. Kalau nggak passionate itu udah berhenti. Teman-teman yang lain banyak yang berhenti tuh. Aku nggak ngejar AdSense loh, AdSense-nya kecil sekali gitu. Tapi memang suka sharing. Dan sekarang anakku sudah mulai bisa belajar. Aku minta dia nonton YouTubeku dan note taking. Karena itu rekap yang pernah aku lewat di kepala aku. Karena kalau nggak hilang kan itu. Jadi memang suka ngajar gitu. Itu satu. Kalau ngomongin bisnis beneran ya, aku bisnis beneran dan cukup besar sih. Waktu di suplemen itu one of the biggest supplement impor di Indonesia gitu, nasional. Nah, kalau ngomongin tentang digital itu sendiri, digital product sih. Sebenarnya gini, aku selalu pakai framework detail gitu ya. Cari duit paling enak di dunia digital adalah yang marginnya besar dong. Kalau marginnya kecil lah buat apa? Effortnya sama. Nah, margin paling besar mesti ngerti gini, money flow-nya di mana dulu gitu. Money flow yang besar nih, ada industri-industri yang gede. Satu contohnya asuransi, itu gede banget. Even Warren Buffett income-nya dari asuransi. Baru dimasukin ke saham sama dia. Gitu. Jadi duit flow-nya dulu nih. Saham itu kan multiplier-nya nih. Nah, yang kedua itu education sebenarnya. Cuman kalau kita ngelihat education dan offline itu terlalu high cost. Modalnya gede banget, izinnya juga nggak gampang. Harvard itu punya endowment budget yang orang sumbangan dan sebagainya itu
64 billion kalau nggak salah, lupa aku. Nah, berikutnya lagi adalah kayak misalkan dana pensiun, dana haji dan sebagainya itu duit masuk yang gede banget. Nah, dari sini yang bisa kita ikuti sebenarnya adalah di education. Kita nggak mungkin main ke dana pensiun lah, dana haji kita nggak ikutan gitu kan. Itu udah government dan sebagainya. Nah, education bisa, asuransi nggak bisa. Modalnya gede juga. Education nggak bisa bikin bangunan fisiknya kayak sekolah-sekolah kayak Harvard university gitu. So kita build-nya adalah produk digitalnya. Karena orang akan consume itu ya sudah, duitnya masuk full 100%. Nah, kenapa nggak ngelakuin ini dengan proper gitu? Makanya aku fokusnya di situ adalah karena memang duitnya lumayan, duitnya besar gitu. Apakah produkku bagus atau jelek itu tiap orang beda-beda. Tapi produkku aku believe produkku pasti the best. Gitu sih. Jadi itu adalah you are clear why you did it gitu ya? Iya, duitnya ada, kemudian bisnis modelnya clear. Nah, kalau ada yang bilang kayak orang kaya nggak sekedar jualan informasi aja, Michael Bloomberg jualan informasi bro. Michael Bloomberg jualan informasi apa? Financial. Iya kan, bisnisnya apa? Jualan informasi dia. Jualan informasi. Iya, subscription lagi dan terkaya lagi. Jadi teman-teman, jualan informasi itu bentuk dari jualan. Iya. Jadi udah bukan ngomongin ludah atau silat lidah. Nah kalau ngomongin ludah, Taylor Swift juga kaya bro. Jualannya juga mungkin ini bahasa. Iya benar. Iya kan, you enjoy the content or you enjoy the lagu gitu. Taylor Swift lu enjoy the song kan. Nah kalau misalkan tempatku kan berarti lu dapat insight dong gitu. Betul. Jadi jangan dilihat siapa backgroundnya Taylor Swift-nya. Informasinya bener atau tidak. Itu yang paling penting sih. Berarti harus punya skill lah ya, latih diri lu supaya lu bisa tahu who are you. Are you learning from the right person or not? Yes. Are you getting the right information or not? Kayak kemarin di grupku ada yang bilang kayak aku ketipu nih grup Money Magnet gitu kan. Ketipu itu sebenarnya ada dua hal. Yang nipu lebih pinter. Yang nipu lebih pinter atau lu lebih bodoh. Kalau kebalik gak terjadi penipuan. Betul. Iya kan. Berarti kalau dalam hal ini, konteks ini adalah berarti kita masih bisa critical thinking lebih bagus lagi. Gitu. Karena tadi lu ngomong gimana caranya membuat orang tuh suka jualan bro. Kenapa orang tuh masih skeptical sama jualan? Jualan itu sendiri karena gak pernah diajarin sejak kecil. Kita gak pernah diajarin, padahal kita jual diri kan. Kerja, karyawan semuanya itu kan jual diri. Tapi yang kita lakukan adalah kita gak bisa jualan diri, tetapi kita pakai ijazah. So yang dilakukan adalah ijazah yang menjual diri kita. So basically skill jualan kita itu hampir nol sebenarnya selama sekolah. Tiba-tiba disuruh jualan, dia gak bisa lah. Kalau bapaknya bukan pedagang, dia gak biasa lihat orang jualan, dia akan jualan gitu. Itu yang terjadi. Nah sekarang aku lagi ngajarin anakku tuh. Anakku financial literacy semuanya teorinya udah belajar les lah, usia 10 tahun. Nah kemarin itu cukup menarik, dia habis nonton Venom, kemudian dia pengen eksperimen bikin Venom liquid gitu. Dia beli pasir, apapun yang magnet dan sebagainya begitu, mamanya beliin, tapi harus dia yang bayar dong gitu. Projectnya gagal dan dia harus bayar ke mamanya. Jadi projectnya gagal duluan sebelum dia bayar mamanya, karena mamanya sama aku masih traveling. Dan itu dia ngerasa bahwa sayang ya ternyata kalau duit yang dia dapetin effort sendiri harus bayar sesuatu. Sayangnya udah muncul nih. Nah yang belum muncul di anakku adalah pengen duitnya. Teorinya gampang, pengen gak lu duit? Pengen gak lu mobil mewah? Pengen gitu. Tapi effortnya tidak membuktikan itu. Nah aku clear ke anakku bilang bahwa lu belum muncul ya, effortnya ini belum muncul nih. Kita lagi cari nih caranya gimana. Dia ngerti, tapi memang belum muncul kata dia gitu. Nah ini kebanyakan orang gak ada yang latih kayak gini. Aku kan ngelatih anakku seperti itu. Nah banyakan orang gak ada yang latih itu. Jadi disuruh jualan tuh enggak. Kalau gue punya skill ya gue ngajar. Ngajar dalam arti ya suka ngajar. Tapi begitu suruh jualan materinya dia grogi. Ya itu yang terjadi sih. Dan gimana langkahnya supaya, maksudnya gini, ada nggak tips dari lo, tips dari pengalaman lo pasti juga pernah ngelewatin fase dong, fase difficult closing, difficult. Satu dulu kalau gitu, pengen duit dulu. Karena jualan itu ngasilin duit. Kalau nggak pengen duit, ini jadi pain. Pengen six pack dulu baru lu nge-gym, ceritanya gitu. Kalau nge-gym doang nggak ada ujungnya, itu pain. Dan orang nggak mau, lah ditolak-tolak siapa yang mau lah, ngejar-ngejar terus ini harga diri di mana kan gitu kan. Tapi kalau sudah ngejar duit duluan, nah baru ini akan dijalanin. Dan berarti banyak orang sebenarnya bahkan pengen duitnya aja bohongan ya. Jadi pengen kaya, pengen sukses, pengen ini tapi nggak mau kerja keras. Misalnya nggak mau coba segala cara. Nggak mau bayar harganya lah. Nggak mau bayar harganya. Harga dirinya terlalu mahal. Jadi harga diri terlalu mahal. Gitu, karena itu yang ditanamkan ya. Selalu kan yang lihat-lihat itu kan selalu egonya yang bertengkar gitu. Nah sekarang kalau misalkan ngomongin tentang jualan itu sendiri, gampang sebenarnya. Jualan tuh very simple. Satu, pastikan target market lu itu
punya problemnya, nyadar problemnya. Kalau dia sendiri nggak nyadar sama problemnya, ya dia nggak butuh produk apapun untuk dibeli. Oke. Jadi mesti, kalau prinsipku simple sih. Kalau kemarin jualan apapun lah, lu mau ini kan, gitu. Atau lu punya problem ini kan, statementnya mesti clear. Kalau dia bilang iya, baru kita lanjut. Most people akan jualan produknya duluan. Ini loh ada produk nih namanya kacamata nih gini-gini. Lah mata gua gak apa-apa. Nah, so most people ngomongin produknya. Kalau aku kan ngomongin, lu punya problem ini kan, dia harus iya dulu. Itu step 1. Baru lu bisa continue to the next step. Yes. Oke. Jadi nomor 1 dia aware of the problem. Oke. Oke. Nomor 2 adalah dia harus tahu kalau problemnya itu solusinya apa. Belum jualan. Solusinya apa? Jadi kalau lu mau begini, ya solusinya ini loh. Gitu. Nah begitu dia nyadar, oh oke, solusinya itu ya. Itu step kedua selesai. Baru step ketiga, solusi itu bisa didapetin di mana? Gitu. So itu 3 step. Gitu sih sebenarnya. Nah, third is the step of closing sebenarnya. Itu penawaran ya kan, jualan. Ini barangku nih. Lu bisa beli solusinya di tempatku nih. Harganya sekian nih, bonusnya sekian nih dan sebagainya. Habis itu baru closing. Jadi urutan itu biasa di bypass. Ini lo ada barang bagus, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Oke. Berarti memang masalahnya di setiap orang itu susah jualan karena memang kalau buat gue sih gue bilang karena udah ketanam mental pengemis. Maksudnya kayak gini loh, di zaman dulu kalau kita di Indian community itu kan orang dagang tekstil atau mungkin dagang pokoknya pedagang pedagang mau bentuknya tekstil mau apa gitu ya. Itu kan kalau lu kan ada 2 nih, ada tukang salesman. Itu aja kalau dibilang job lu apa? Sales aja udah kayak standar turun kan. Zaman dulu nih kita ngomong zaman. Kalau ngomongin engineer beda. Kalau ngomongin wah dia insinyur, dia dokter gitu kan beda kan. Jadi udah ketanam dari saat itu. Kedua, tiap hari kalau misalnya kerja ditanya nih sama bosnya, hari ini udah dapat berapa order dapat berapa order. Kata-kata itu semua kan bukannya mengangkat, bukannya bikin orang feel achieving, tapi how much did you bag today gitu kan. Konotasinya ke sana. Konotasinya ke situ. Alright. Dan itu menjadi biggest hindrance menurut gue. Oke. Di saat orang mau masuk ke dunia sales. Jadi gue ketemu beberapa orang, lu keren loh, tapi gue nggak bisa jualan bro. Lu keren loh, tapi gue nggak bisa jualan. Ya itu. Nah, what is the biggest difference between selling and marketing, bro? Marketing itu creating interest and demand. Oke. Seorang jadi pengen. Yang kedua, selling itu closing, handling objection. Oke. Nah di situ aja simpelnya sebenarnya. Ya, keduanya saling butuh. Jadi kalau marketing is the strategy to create demand, kalau selling is to closing. Nah social media kita main dua-dua. Oke. Kita main dua-dua. Nah kenapa lihat ya fenomena di luar sana? Kenapa sih aku sering diundang mentraining tim sales di company dan ngajarin kayak list building, bikin content creator dan sebagainya. Kenapa mereka belajar? Tapi habis itu jarang yang mempraktekkan. Karena soulnya mereka sales, yang aku ajarin adalah marketing. Oke, soulnya mereka sales yang kamu ajarin marketing. Oke. Bikin konten tuh marketing. Oke. Lu mesti bikin konten apa supaya orang tuh akhirnya tertarik dan pengen beli produk lu tuh. Nah itu marketing part tuh. Tapi begitu sudah ngontak nih, beli di mana, caranya gimana? Kok mahal ya? Itu sales proses. Oke. Nah mereka ngertinya sales banget. Ketika creating ini, mereka bilang kok nggak ada duitnya. Oke, karena ini udah memang marketing, memang creating demand. Emang creating demand, creating leads. Setelah masuk baru di closing. Dan most people nggak paham ini gitu. Company-nya juga nggak paham. Kayaknya digital marketing, kayaknya content creator. Padahal ini 2 hal yang berbeda. Jadi ada kayak gini aja, ada beberapa strategi. Either dia dipaksa untuk jadi marketing juga atau sales, or company-nya melakukan marketing, salesnya dilempar ke dia. Gue bingung kok bisa banyak company nggak paham ya. Padahal kan company-company itu isinya orang-orang yang udah terdidik juga ya. Bukan praktisi mungkin. Oke. Teoris. Terdidik bukan praktisi. Bukan lu detailnya gak asik lu. Pelaku atau pengamat ya? Oh iya, bukan pelaku, lu lebih banyak pengamat. Gue suka bahasa lu. Iya tahu lah teorinya marketing begini-gini kan. Iya begitu. Oke bro, sekarang kita ngomongin digital. Digital ini kan fenomena yang udah bisa bilang it's a freedom phenomena. Freedom phenomena, what I mean to say is Sunil can create anything Sunil want. Yes. Sunil can sell whatever he creates. Yes. If he knows how to sell. If he knows how to sell, benar nggak? Tapi before you ngomong how to sell, also kalau kita menjadi kreator, if he knows how to create. Create number 2 sebenarnya. Create number 2. Karena bisa affiliate. Oke. Nah, another thing, ngomongin affiliate marketing. There is marketing, there is selling, and there is affiliate marketing. Now,
explain to me what is affiliate marketing. Affiliate marketing sebenarnya maklar aja sih bahasa simpelnya. Biar selling other people product. Oke. Gitu. Jadi kita yang jualan lah, ada produknya di sana ya. Affiliate marketing itu kayak bapaknya begitulah ceritanya begitu. Terus habis itu ada reseller, ada dropshipper. Kalau dropshipper ada barangnya dan sebagainya. Tapi affiliate marketing basically ya lu jualan produk orang lain dan dapat komisi kalau ada sales. Iya. Commission based lah. Commission based kalau ada dan sales. Dan itu nggak harus justru itu menjadi salah satu menurut gue salah satu profesi yang untuk sekarang teman-teman yang mungkin mau side hustle atau istilahnya tadinya nyari job di sini sana nggak bisa, itu ini menjadi salah satu. Kalau aku nih, aku akan jadi affiliate daripada cari job. Karena duitnya jauh lebih besar. Oke. Gitu. Yang penting adalah bisa jualan atau enggak. Gitu dulu. Nah kalau di dunia digital, kalau jualan berarti frameworknya ada 2. Frameworknya itu adalah lu bisa datengin orangnya atau enggak. Jadi datengin dan closing. So traffic and conversion. Kuncinya cuma itu, traffic and conversion. Punya produk sendiri pun tetap harus bisa traffic and conversion. Lama. Affiliate lebih gampang karena cuma mikirin traffic and conversion tanpa mikirin bikin produknya. Lebih gampang di situ. Sebenarnya ini combination yang bagus ya. Kalau product creator ketemu sama group of affiliators ini udah mantap sih. Udah mantap. Gitu. Dan itu ada di Triversity. Kita yang bangun itu sekarang itu kayak begitu. Jadi ya kalau misalkan memang benar-benar dari nol banget, kuasain 2 hal aja, audience building atau traffic tadi, sama habis itu skill jualan, ngomong dong jualan. Ya copywriting boleh lah ya. Gitu. Apa aja sih yang penting kalau di dunia digital? Karena gue lihat digital itu kan bukan orang ngomong ya bro ya. Lebih kayak image juga. Jadi kayak kompleks gitu. Lo harus create image yang sesuai, lo harus ketik caption yang tepat. Nah, jadi kesannya kompleks. Kesannya kompleks. Dan sebenarnya kalau disimpelkan, berarti kan bisa datengin orang, kemudian bisa closing. Sesimpel itu marketing and selling kan sebenarnya. Sesimpel itu. Tapi datengin orang ini kan berarti kita mesti ngerti psychology market lah, mereka mikirnya apa, kemudian interestnya di mana, itu kan mesti tahu tuh sebenarnya detailnya di situ. Kemudian mau jualan juga harus copywritingnya, abis itu funnelnya, abis itu ngiklannya, jadi kompleks. Tapi intinya adalah. Lu dulu berapa lama belajar ini semua bro? From zero till you became really good and confident I'm good. Sampai sekarang masih terus belajar. Tapi kalau ditarik mundur, aku start 2007. Tapi jualanku itu sudah mulai SMA. Udah suka jualan, udah handling objection tuh gampang buat aku. Very easy gitu. Jadi memang buat teman-teman yang lagi nonton atau buat yang lagi nonton, lu pada yang lagi nonton, kalau anak-anak lu masih di SMP SMA, mendingan sebaiknya dari sekarang lu ajarin jualan. Supaya pada saat gede dia udah terbiasa untuk handling objection. Dan kalau kita ngomongin content creator, aku kan nyebutnya di tempatku rich creator gitu ya. Content creator yang jualan digital product itu adalah income terbesar saat ini untuk sebuah profesi. Ya kecuali business owner ya yang habis itu scale nasional dan sebagainya. Tapi ini adalah sesuatu yang income-nya cukup besar gitu. Even buat aku limitnya adalah gak ada gaji yang lawan content creator income-nya. Jadi potensinya. Content creator tuh macam-macam kan. Influencer. Kalau aku kan di komunitasku rich creator. Rich creator tuh kita jualan digital product sih. Kita jualan informasi sebenarnya. Kalau jadi artis ya beda lagi sih, content creator artis ya. It's another industri lah. Nah kalau kita ngomongin information as a product, sekarang landscape-nya Indonesia itu gini, gue juga back in 2016 sempat bangun platform. Yes, I remember that. Yes. Tapi I was also again too early because too early itu. Iya kan? Iya. Too early, ya kan? Jadi kreatornya sedikit, afiliatornya juga masih sedikit, dan masih highly technical. Ya. Benar nggak? Ya. Sekarang kan sudah mulai lebih easy ya. Ya. Nah menurut lo landscape-nya Indonesia ini 2025 till 2030 in your perspective, how sexy is this industry? Information based product. Lagi naik daun banget, akan jauh lebih kompetitif within the next few years sih. Akan lagi kayak semua orang baru nyadarin, oh ada ya beginian, oh ternyata mudah ya. 2016 belum ada ChatGPT bro. Bikin produk gak segampang hari ini. Kita tinggal nanya aja udah muncul semuanya kan ChatGPT kan. Nah kayak gitu. Jadi akan sangat kompetitif sekali sih. Jadi accelerationnya nggak cuma naik doang, itu bisa kayak begini sih. Karena adanya tools-tools yang membantu itu. Tinggal sekarang yang jadi isu adalah apakah yang jualan cukup kompeten juga. Karena kalau misalkan produknya banjir tapi yang jualan itu juga nggak bagus gitu ya. Itu kan akan jadi kayak banyakan produknya nggak sih? Iya, menurutku sih kayak begitu. So affiliate marketing kalau orang mau belajar affiliate intinya belajar jualan lah ya. Belajar jualan doang, datengin traffic sama jualan. Iya.
gitu. Bahkan Jadi- traffic itu nggak harus kayak konten salah satunya, Iya. bukan the only way, Iya. just salah satunya aja, Iya. gitu. Jadi sebenarnya 2 skill yang paling penting buat teman-teman pelajarin adalah datengin traffic sama closing. Traffic itu and conversion, benar. and conversion closing. Ya. Gitu. Itu 2 skill itu ngerti, lu hidup enak lah. Jadi untuk itu ya lo harus effort. Tapi kembali lagi pengen Duit atau enggak? pengen duit. Bener, Itu dulu ya. pengen duit atau enggak? Karena lu nggak akan bayar kalau lu nggak punya rasa keinginan yang kuat. Yes. Nah balik yang sedikit di awal tadi, kalau orang bilang kayak Dan lu ujung-ujungnya jualan dan sebagainya. Kemarin aku juga nanya ke grup gitu kan. Dari yang lu pakai seharian ini, ada nggak yang lu nggak beli? Nah. Semuanya beli kan. Jadi ya kalau ada orang yang bilang ujung-ujungnya jualan, biasanya mereka punya luka batin seputar orang jualan. Oke. Ya itu sih. Mungkin pernah dikerjain kali ya. Pernah dikerjain, beli terus ketipu lah apalah gitu. Terus sisanya jadi orang jualan tuh jelek semuanya dan dia pengen jualan. Kan Oke. konflik. Nah, itu kan konflik kan. Udah pertama ngomongin kalau jadi entrepreneur idealisnya hati-hati, Ya. kan? Harus ngerti feedback, bangun tim susah, bangun tim tadi katanya pakai doa. Pakai doa. Ya kan, doanya apa nanti harus kita bahas. Terus ngomongin jualan. Jualan orang juga sekarang skeptical. Takut dijualin. Takut kesannya gue jualan. Jadi adalah muncul kata-kata soft selling, hard selling, ini selling, itu selling. Aku hard ya selling. Kan? Ya kan? Ya. Karena apa? Karena dia tidak mau punya image kesannya gue ngejual. Bener nggak? Nah, sekarang kita masuk ke produk lo nih. Yang lagi heboh nih, Brain Boost. Siap. Apa sih Brain Boost dan gimana it can help? Oke, awalnya dulu aja. Awalnya dulu kan aku ngajarin orang tentang community. Ya. Ternyata aku bikin buku namanya Tribe Black Book, tapi nggak pernah launching karena marketnya nggak ready. Iya. Orang bahkan nanya, Dan gimana sih caranya ngundang orang masuk ke community? Kayak ngundang orang masuk WA kan gampang ya, tapi orang tetap nanya. So aku mundur, bikin yang namanya List Building Black Book. Nah List Building Black Book ngajarin orang bawa masuk ke database, bikin lead magnet, produk gratisan untuk masuk. Oke, beberapa works nih, tapi ada juga yang nggak works. Setelah dianalisa, ternyata mereka nggak bisa datengin traffic, alias nggak bisa konten. Oke. Ketika nggak bisa konten, ya udah aku bikin namanya Content Creator Black Book. Iya. Ngajarin konten dong. Iya. Oke, semua orang yang beli, ada yang bisa, ada yang nggak bisa lagi. Kita cari lagi, yang nggak bisa ini kenapa lagi nih? Kok masih nggak bisa? Bukunya udah mundur terus nih. Heeh. Dan aku nggak berani di depan kamera, nggak berani konten, nggak berani. Oke, ini berarti urusannya sama mindset nih kalau kayak gini nih. Nah, ketika urusannya sama mindset, oke kita benerin aja mindsetnya. Ya udah, dari situ aku munculin produk yang namanya Brain Boost PD Public Speaking. Oke. Biar berani ngonten ngomong begini, itu awal mulanya. Jadi Brain Oke. Boost itu adalah gimana caranya memprogram bawah sadar supaya kita mau apa yang kita inginkan itu jadi gitu Oke. sih. Itu. Dan alhasil Bagus sih, public speaking kayak gitu ya orang, aku sendiri kan terbantu dengan produk-produk kayak begitu. Oke. Nah, pertanyaan gua adalah pada saat lu bikin produk itu, kan produk itu bukan lu doang yang pernah bikin. Similar produk ada di luar sana. Iya nggak? Yes. Nah, apa yang membuat lu confident bahwa produk lu tuh punya result atau improvement rate-nya lebih bagus? Satu. Oke. Kedua, banyak juga orang dengerin kayak begitu kagak ngefek, Dan. Kenapa ya? Oke. Satu, produknya dulu. Kita ngomong produknya dulu. Kalau di produkku ada 3 hal yang kita unggul. Yaitu yang pertama the guided relaxation. Jadi aku guide ya. Mungkin most produk juga ada, tapi kebanyakan produk juga ininya jarang langsung masuk ke sugesti atau afirmasinya langsung. Oke. Jadi kalau didengerin di YouTube misalnya gitu, langsung afirmasi begitu. Karena kalau misalkan guided relaxation, mungkin kalau dipasang di YouTube akan boring. Oke. Karena ngebantu orang relax sampai ketiduran. Oke. Ya kan. Jadi kalau taruh di YouTube mungkin ini di bypass sehingga otak tuh nggak siap untuk dimasukin afirmasi. Oke. Afirmasi hanya masuk ketika otak kita tuh di state theta. Theta itu mau tidur. Oke. Oke, so ada guided relaxation biar relax. Kedua, aku pakai binaural affirmation. Artinya apa? Suara afirmasi di kiri dan di kanan itu berbeda. Tembaknya gantian begitu kayak nabrak gitu. Gunanya apa? Gunanya untuk membuat critical factor di otak kita itu capek. Oke. Sehingga terbuka critical factor tuh kayak gerbang gerbang informasi lah supaya informasi yang masuk itu nggak tembus ke bawah sadar tuh ada gerbangnya namanya RAS gitu kan. Nah, ini dikasih binaural begitu, ini dia capek kayak ya udahlah lu ngomong apa, udahlah whatever lah gitu. Dia akan terbuka sehingga afirmasi lebih mudah masuk ke bawah sadar. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ada gelombang theta itu sendiri. Jadi dikasih gelombang theta di kiri kanan begitu sehingga otak lu yang sadar gelombang beta
pelan-pelan akan turun ke gelombang theta. Sehingga rasanya gimana? Rasanya ngantuk. Lebih mudah dengan teknologi yang digabung kayak begini, lebih mudah untuk memasukkan afirmasi ke bawah sadar. Nah, sehingga bawah sadar ini dia tidak bisa membedakan realita dan imajinasi. Begitu masuk diterima, ini langsung dianggap kebenaran. Realita akan jalan. Jadi kalau bilang aku pede public speaking, maka ya tiba-tiba pede aja. Bukan lagi kayak nanti begini nanti begitu, tuh udah nggak ada. Itu kan udah pokoknya bawah sadar itu yang akan mengendalikan hidup kita sebenarnya. Mood kita tuh di situ. Itu sih Brain Boost nomor 1 tadi. Nomor 2 tadi apa ya? Di luar sana banyak yang ngelakuin, tapi yang kombinasi kayak begini sih enggak sih menurut aku. Yang kombinasi kayak begini enggak? Enggak. Dan meskipun orang bikin seperti ini, kan lu bilang ini salah satu introducing atau melakukan hipnosis melalui teknologi. Ya. So dari sekian banyak customer lu ada nggak, atau bukan customer lu deh, tapi yang gua tahu sih nggak semua orang cocok. Nah pertanyaannya adalah, ini apply juga atau ini memang semua orang pasti cocok? Belum ada statistiknya, tapi kalau ngelihat data yang masuk ke kita, feedbacknya itu luar biasa bagus banget sih. Pemrograman bawah sadar itu kan natural banget. Ya kayak kita nonton film horor dan takut. Ya ada yang nggak takut sih, ada yang berani-berani aja. Tetapi kan most people akan takut. Bahkan lu kalau nonton horor nggak takut kan? Lu enjoy kan? Aku suka sih, tapi kan kadang-kadang kaget ya kaget aja gitu. But I enjoy kagetnya itu gitu kan. Tapi kan namanya kaget ya, tetap kaget aja gitu. Lagunya kan bukan yang sesuatu yang menyenangkan kan. Lagu-lagunya di film horor kan membuat kita takut kan. Nah itu sebenarnya untuk ya mirip sebenarnya. Jadi bisa nggak orang itu dibuat kayak ada yang bilang kayak Dan halu kali ya lu kayak begitu. Iya kayak nonton film horor sebenarnya. Bawah sadar kita itu gini, ada anak kecil, apalagi anak kecil gitu ya, atau yang biasa takut nonton film horor, setelah pulang nggak berani ke toilet malam-malam. Nah ini kan ke program gitu. Hanya dari 1 kali nonton film horor dia ke program. Bayangin kalau dia nonton film horor itu 21 hari atau 30 hari. Bener-bener kayak percaya banget hantu itu kayak bakal datang nyerang dia gitu kan. Itu akan menghancurkan hidup dia itu. Makanya, nah justru itu ini program ini sebenarnya mirip, tapi yang dimasukkan bukan ketakutan, tetapi adalah sesuatu yang kita inginkan. Public speaking, kayak ada bela diri, ada relaksasi, ada money magnet dan sebagainya gitu. Nah kalau misalnya orang, berarti contoh nih, kalau kita ngomong public speaking tadi jelas. Kalau money magnet, kan banyak orang nih salah kaprah ya bro ya, sama loa dari dulu. Jadi wah belajar law of attraction, gue pokoknya pikirin nanti duit akan datang, pleng buka mata duitnya nongol, kan nggak bisa. Gak bisa. Iya kan? Gak bisa. Jadi money magnet itu fungsinya seperti apa? Prinsipnya gini, pernah nggak lo mau jualan produk mobil, rumah atau motor, kayak susah banget jualan. Tapi begitu laku tuh, entah sorenya atau besoknya temen tiba-tiba telepon, bro, mobil lu udah laku belum? Gue mau lah udah laku lu baru nelpon. Nah fenomena ini apa sebenarnya? Nah fenomena ini adalah sebelum kita laku, kita tuh kan kayak feeling kita tuh ngarep banget kayak gue nggak laku-laku ya, ayo dong Tuhan lakuin dong gitu kan, ngarep banget, makanya susah laku. Tapi begitu laku, feeling kita kan berubah, bersyukur, yes finally laku nih, feelingnya happy gitu. Nah feeling happy ini ternyata attract orang-orang itu untuk yang mau beli tadi. Itu jadi, menjadi magnet ya sebenarnya. Menjadi magnet. Sesimpel kita buka pasar pagi-pagi, kemudian teman kita datang, bro beli dulu dong jadi penglaris. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah setelah dia beli, hati kita kan finally laku nih. Nah tiba-tiba rame aja, tiba-tiba ada yang datang. Nah mekanisme itu sebenarnya sudah diketahui banyak orang dari dulu. Cuman gak dipetakan dengan baik gitulah ceritanya untuk menjelaskan. Taunya ya penglaris lah, whatever lah kayak gitu. Nah sebenarnya Brain Boost Money Magnet itu menduplikasi proses yang barangku laku tadi di hati itu. Jadi happiness-nya itu diimitasi di situ. Sehingga akan terjadi hal-hal yang dia inginkan akan datang. Itu aja. Nah, mengimitasinya gimana? Dengan memprogram bawah sadarnya bahwa barang lu laku loh, lu kaya loh, lu sukses loh. Itu diomongin pas tidur selama 30 hari. Bawah sadar gak bisa bedain loh imajinasi sama realita. Dia akan believe itu realita dan dia akan happy aja. Bangun tidur tiba-tiba happy. Nah happynya dialah yang menarik sebenarnya, bukan money magnet atau brain boostnya. Brain boostnya itu cuma vibrasinya yang men-trigger ya, vibrasinya yang menjadi magnet ya. Iya, nah kita ngomong vibrasi, percaya gak percaya, tahulah orang ketemu belum ngomong aja, lu lagi bete ya, lu lagi bad mood ya, itu kan tahu kita, energi itu kerasa sebenarnya. Itu, jadi sebenarnya tinggal memprogram bawah sadarnya happy. Kan dia gak bisa bedain dong, beneran ada duit atau enggak kan diprogram aja gitu. Boro-boro hutang tetap ada, ya kan. Tapi hatinya udah happy, nah ini akan menarik yang lain. Kalau ngomongin happy-nya tentang duit, ya yang ditarik adalah duit. Kalau ngomongin happy-nya tentang pasangan, yang ditarik ya pasangan.
Oke. Sesimpel itu gitu. Berarti buat lo pada yang pengen jadi PD public speaking, linknya ada di bawah. Pengen nyari duit, linknya ada di bawah. Ya. Langsung affiliate bro. Siap. Nah, tapi ya intinya kayak begitu. Jadi bahkan banyak orang yang nggak ngerti itu adalah mereka berpikir bahwa hidup mereka itu dipengaruhi oleh otak sadar, keputusan-keputusan mereka. Padahal keputusan-keputusan itu sebenarnya dasarnya itu dari hati. Beli tas mewah coba dari mana? Kalau logika nggak butuh kok tas mewah. Tas 300.000 beli kok. Kalau kita sudah mulai minum minuman yang enak-enak, manis-manis, lu nggak butuh sebenarnya. Lu butuhnya water untuk hidup. Yeah. Nah itu sudah mood hati. Yeah. Jadi kita jatuh cinta itu udah hati lagi. Jadi sebenarnya decision in our life itu dipengaruhi banget oleh hati, oleh bawah sadar. Gitu sih kuncinya. Jadi buat lo yang nggak bisa jualan, dengerin Brain Boost. Kita akan ada Brain Boost untuk sales, professional sales gitu. Terus jadi apa lagi yang lo rencana? professional sales ada, forex trader, pro trader ada, suka baca buku ada, relaksasi ada. Gitu sih. Jadi orang yang tegang mulu, stres mulu, ada relaksasi aja. Kan ada ya orang yang tiap hari kalau ngomong itu, ini gue ngomong bukan kan ada, gue pernah di fase itu. I think 10 tahun dalam hidup gue. Tiap kali lu tanya, Nil apa kabar? Wah gue lagi stres bro. Padahal maksudnya gue gak mau ceritain kabar gue sebenarnya lagi good. Ya kan? Ada orang, hari ini dagangan gimana toko? Biasa aja, padahal ini baru closing 200 juta. Ya, gitu kan. ya. Nah itu kan kadang-kadang gak sengaja kita bikin reverse doa kan. Doanya jadi ngaco. Ya, kayak kemarin itu ada orang-orang bilang kayak, Dan aku mau beli nih Brain Boost-mu nih. Tapi gimana ya caranya ya? Maklum aku udah tua pensiunan. Lah terus ngapain dikasih udah tua pensiunan? Aku nanya begitu. What's the point? Ya maksudnya supaya lu maklumin, makanya dia kasih reasonnya. Lu maklumin karena apa? Karena lu sudah nggak optimal. Nah ketika kita ngomong kita nggak optimal, lama-lama otak akan believe bahwa lu nggak optimal. Kalau otaknya pensiun beneran gimana? Oh iya. Iya kan? Karena kita suruh terus tuh tiap hari yang diulang-ulang akan jadi kenyataan. Contoh lagi kemarin, orang ngomongin utang. Dan aku mau utangku lunas. Oke. Doa lu kayak gimana sih? Doanya adalah Tuhan tolonglah supaya hutangku segera lunas gitu. Oke, sekarang coba ya, yang lu mau apa sih? Jangan yang nggak mau kan utang. Ya, yang mau apa? Duit. Oke, jangan ngomongin yang nggak mau, ngomongin yang lu mau. Oke, Tuhan datangkanlah duit yang banyak supaya utangku cepat lunas. Masih diulang utangnya. Udah dibilang jangan disebut gitu loh. Bahwa sadarnya itu memang vibrasinya dekat sama utang. Makanya nggak sadar dia nyebutin lagi, dan itu diulang, nyebutin lagi. Oke, berarti kalau kita berdoa, ucapkan apa yang lo mau, bukan apa yang lo nggak mau. Dan memang kebanyakan kita karena dari kecil nggak boleh gitu ya kan orang tua kita. Jadi kita kebanyakan. Terus bolehnya apa dong? Iya. Aku juga parenting banget kan ya kemarin itu. Jadi anak kecil ketika dibilang kayak, lo nggak boleh main gadget. Anak kecil itu bingung sebenarnya. Terus bolehnya apa? Nggak disebutin sama orang tuanya. Iya, betul. Orang cuma bilang, ya main yang lain lah. Pokok nggak gadget. Yang lain itu apa? Iya, be spesifik. Iya gitu. Bener, itu sih sebenarnya. Jadi pesan lo buat teman-teman yang sedang mengalami banyak kekisruhan hidup. 3 pesan utama buat orang-orang yang menghadapi ya. Kalau di Brain Boost sih kita mikirnya adalah semuanya kan asalnya dari your own decision sebenarnya. Jadi decision lu yang membuat lu ini. Ngutang kalau lu nggak pernah minta duit orang juga nggak ada utang. Jadi utang itu ya entah lu kepepet, takut apapun itu, akhirnya lu ngutang kan. Nah, berarti semuanya based on your decision. Nah kalau begitu berarti mikirnya adalah kalau kita bisa memprogram atau mengubah belief kita terhadap apapun di lingkungan kita, maka hidup lu akan berubah. Maka tagline-nya Brain Boost pun adalah change your belief, change your life. Itu sih dari fundamentalnya dulu. Jadi buat aku self awareness jadi penting sebenarnya. Kalau buat teman-teman di sini maybe ya critical thinking, self awareness itu jadi penting. Kemudian seek help lah kalau misalkan tuh kemarin sampai aku bilang begini. Tapi tunggu, disclaimer, change your belief di sini bukan change your religion ya. Oh iya bukan itu. Iya, disclaimer dulu. Ya kan Bukan. nanti ada kaum kritis ya kan. Maksud lo apa gua change belief gitu kan, kacau. Ya bukan religion enggak. Jadi kita maksudnya di sini religion. adalah apa yang lo yakini terhadap diri lo sendiri. Ya. Kalau lo yakini lo adalah orang yang bisa sukses, ya lo akan sukses. Yes. Kalau lo yakini lo susah jualan, ya lo sampai mampus ya bakal susah jualan. Tapi kalau lo yakini gue punya kemampuan untuk belajar segala skill yang gue inginkan, juga lo akan jadi orang yang bisa belajar segala skill. Iya.
terutama yang bilang gue gaptek. If you believe kalau kamu gaptek ya selamanya akan gaptek gitu. Makanya change your belief bahwa gue nggak gaptek kok, gue pembelajar. Maka kalau nggak bisa ya gue belajar aja. Nah ketika itu diubah maka hidup Anda akan berubah. Gitu sih. Jadi self awareness jadi penting banget. Nah kemarin aku juga sempat bilang buat orang-orang yang masih struggling gitu ya kan ya, usia 40 tahun atau 35 tahun hidupnya utang. Lunas ya utang lagi. Lunas utang lagi. Berarti usia 35 tahun lu pakai otak lu gak berhasil membuat lu lepas dari kondisi itu loh. Berarti ada something wrong with your brain, man. Cara mikir lu ada something wrong. Karena lu udah spend 35 tahun dan gak berhasil. Terjerat terus ya. Iya, berarti ada something wrong. Berarti bukan itu salah atau gimana, tetapi intinya adalah lu mesti terbuka bahwa ada orang lain yang bisa membantu lu. Oke, lu harus bikin brain boost buat judol bro, biar orang nggak judi. On the way bro, on the way. Loh tapi mereka gini, kemarin aku beberapa kali ketemu orang yang judol, mereka itu nggak tahu itu judol. Mereka tahu judol itu nggak boleh, tapi mereka nggak tahu sedang melakukan judol. Mereka taunya itu main game. Nah itu kan itu jadi problem. Gitu. Jadi ternyata knowledge orang ya seperti itu gitu. Yang mereka ya kita harus improve. Kita memerangi judolnya, tapi yang ini nggak diimprove, yang penggunanya nggak diimprove. Dia nggak tahu loh. Bener gitu. sih. Ya kasihan aja. Tapi anyway, kesimpulannya ya tetap lagi kalau hidup Anda banyak masalah, artinya adalah mindset Anda banyak salahnya. Jadi benerin aja mindsetnya dari situ. Jadi mulai nyadar lah kalau hidup tuh nggak enak ya. Otak yang menciptakan problem biasanya tidak bisa mencari solusinya. Harus dibantuin teman-teman lain. Gitu. Itu sih. Jadi pesannya adalah kalau hidup lu banyak masalah berarti masalahnya datang dari otak lu. Beresin otak lu dulu. Hidup ciptaan Tuhan tidak seberat hidup ciptaan lu. Oh iya, itu tagline. Hidup ciptaan Tuhan tidak seberat hidup ciptaan lu. Nah, satu lagi, Tuhan itu udah maha kaya. Dunia ini diciptakan maha unlimited kaya juga. Kalau nya miskin. Betul. Nah itu dia. Ya kan udah berdoa, udah bekerja keras, kok tetap udah sedekah, kok tetap. Pertanyaan itu ya. Pertanyaan. Untuk evaluasi. Pikir sendiri-sendiri. Gitu. Siap. Oke guys, see you next time. I hope this episode opens your mind, opens your heart, understand you must change your belief so you can change your life. Thank you Bro Denny. Sama-sama bro. Mantap.